Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Astuti, mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Nasihat Engkong, karya Riyandi Malai. Hari itu niatku hanya ingin ngopi bareng dengan teman yang hampir 2 tahun tidak ketemu. Karena aku ganti nomor HP, jadinya komunikasi sempat terputus. Kami janjian bertemu di sebuah kafe tempat nongkrong. "Gimana kabarnya, bro?" Aku menyapanya karena dia duluan tiba dan telah memesan tempat untuk kami berdiskusi. "Alhamdulillah sehat, Mas. Yang penting sehat dulu yang harus kita syukuri," jawabnya. Dari segi penampilan, aku menyaksikan kondisinya. Yang ku kenal dia dulu, dengan melihat penampilannya, semua orang pasti sepakat menilai dia orang yang tergolong miliuner. Apalagi usahanya tidak hanya satu. Salah satu motif aku menemuinya juga untuk meminta jalan usahaku keluar dari masalah kekurangan. "Dirimu gimana kabar?" tanya kepadaku. "Alhamdulillah, ragaku sehat," jawabnya sambil seloroh. "Semua boleh sakit, Mas, kecuali iman," katanya singkat. Aku mulai curiga, suaranya agak lirih dan kata-katanya tidak familiar dari kebiasaan 2 tahun yang lalu. Dulu kita sering bercanda dan sangat jarang membahas yang serius-serius. Waktu kebersamaan kami dulu banyak dihabiskan di diskotik. Kami termasuk orang-orang yang anti dengan kening berkerut. Semua masalah hidup terlupakan dengan seteguk miras. Walau sebenarnya itu hanyalah pelarian dan masalah tidak berkurang, justru malah menambah. Tapi hari ini aku bertemu teman karib seperti bertemu orang asing. Mulai dari penampilan sampai dengan gaya bahasanya yang tidak seperti dulu lagi. To the point, aku bercerita tentang kisah hidupku selama 2 tahun menghadapi masalah finansial. Aku tertipu sama rekan kerja, saudaraku sendiri ikut-ikutan menipuku, dan bisnisku gagal menambah dalam penderitaan hidupku. Bahkan aku pernah tidak sanggup membeli makanan untuk bertahan hidup. Dikarenakan susah, aku memilih untuk memperbanyak berpuasa. Memang awalnya karena tidak ada duit untuk membeli makanan, tapi karena terbiasa aku jadikan kebiasaan baru berpuasa Senin dan Kamis. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama aku jalani kebiasaan itu, aku tidak pernah sakit. Aku yakini ternyata berpuasa menghambat penyakit masuk ke tubuhku. Selama berpuasa, aku pun sudah rajin sholat. Alhamdulillah, dia mengucap syukur. "Maksudmu, kamu menyukuri aku hidup susah?" Aku mulai kesal karena memang nada dan gaya bahasanya tidak seperti yang aku kenal. "Aku bersyukur kamu sudah lulus dari ujian awal dengan sabar dan ikhlas. Kamu sudah merubah cara menghadapi masalah." Dia beri aku nasihat. Dalam hati agak menggerut karena yang aku harapkan dapat solusi untuk usahaku. Dikarenakan azan maghrib sudah berkumandang, dia mengajakku sholat berjamaah dan dia meminta menjadi imam. Semakin aku tidak percaya, karena sebenarnya dia adalah mu'alaf, tapi kenapa dia lebih fasih tentang agamaku? Aku tidak mau berdebat. Aku ikut aja dengan harapan setelah ini dia beri solusi untuk masalahku. Dan kami pun sholat berjamaah. Setelah sholat kami ke meja makan kami dan memesan makan malam. Sembari makan malam kami bersenda gurau, dan aku baru kenal gaya bahasanya seperti dulu, walau kami tidak
lagi membahas tentang kemaksiatan. Selama 2 tahun kamu kemana aja? Cerita dong, masa aku terus yang cerita? Kataku. Apalagi yang aku akan ceritakan? Kamu sudah bercerita kisahku. Ternyata kisah kami sama. Makanya penampilannya berubah. Kami sama-sama memulai hidup dengan cara terbaik, walau harus dimulai dari start awal lagi. Bro, tadi kamu bilang aku lulus ujian awal. Emang masih ada ujian selanjutnya? Aku bertanya tentang nasihat dia sebelum sholat tadi. Memang kita dari tadi di sini? Tanya balik. Aku merasa kita baru bertemu, jawabnya. Antara percaya dan tidak, aku ceritakan awal pertemuan kami tadi. Aku lihat raut mukanya yang tercenggang dan benar-benar dia tidak paham dengan kata-katanya tadi. Terus tadi aku ngobrol sama siapa? Tanyaku. Dia bercerita ketika dia jatuh. Engkongnya datang dalam mimpinya dan memberi nasihat itu sehingga dia berubah menjadi baik. Dalam mimpi itu, engkongnya bertanya, dengan cara apa lagi Allah menguji agar kamu bisa lebih baik? Sakit, miskin, atau kehilangan orang yang dicintai? Bersyukurlah, kamu diuji hanya dengan kekurangan. Banyak orang yang diuji dengan kelebihan tapi dia gagal ujian, seperti dulu ketika kita kaya. Dia bercerita mimpinya yang sama dengan kata-kata yang tadi. Apalagi nasihat engkong untuk ujian berikutnya, bro? Tanyaku. Bumbui rasa syukur, ikhlas dan sabar dalam setiap usahamu. Insya Allah akan memberi petunjuknya, jawabnya. Akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing. Walau aku tidak dapat apa-apa, ternyata nasihat itu benar adanya. Dalam perenunganku, ketika aku ikhlaskan setiap permasalahan hidup, aku dapat jalan keluarnya. Sampai sekarang aku masih penasaran dengan engkong itu, tapi biarlah menjadi ceritaku sendiri. Mistis atau nyata, terserahlah. Aku menangkap nasihatnya sebagai arahan jalan hidupku. Cerpen karangan Riyandi Malai.